Shalom adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Tante harap kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat. Nah adik-adik, sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita kepada Tuhan dan akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik dalam sikap berdoa kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami bersyukur ada waktu kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, memuji muliakan Tuhan dan memberikan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati kami, bahkan adik-adik yang ada di rumah supaya mereka bisa terfokus dan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, Tante mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Rukun Cinta. Semuanya adik-adik berdiri, ayo semangat. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan kita buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan kita buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan kita buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan kita buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan kita buktinya. 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 Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu semua adik-adik yang di rumah dengan sikap berdoa, mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, agar Tuhan Yesus hadir melawat setiap hati kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
adalah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya di sore hari ini? Om Iman berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik di rumahnya masing-masing ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Om Iman akan bawa di dalam cerita kita. Sebelum kita mulai cerita kita, terlebih dahulu Om Iman ajak adik-adik yang di rumah semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore hari ini kami datang lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan di ibadah Jumat ceria kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, berikan kami hati yang taat, yang setia kepada Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sore hari ini Om Iman mau cerita tentang buah roh yang ketiga. Ada yang tahu buah roh yang ketiga adik-adik? Kemarin kita sudah bahas buah roh tentang kasih. Lalu kita sudah bahas juga buah roh tentang sukacita. Nah, minggu ini Om Iman akan bawa tentang buah roh yang ketiga. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak buah roh yang ketiga? Oke, Om Iman kasih tahu ya. Buah roh yang ketiga adalah buah roh damai sejahtera. Sekali lagi ya, buah roh yang ketiga adalah buah roh damai sejahtera. Nah, adik-adik, Om Iman akan membawakan cerita ini tentang buah roh damai sejahtera. Kiranya kita semua yang ada di rumah, adik-adik dan Om Iman memiliki damai sejahtera ya. Ya, kalau kita tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, tentu adik-adik, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jadinya apa? Mut-mutan, marah-marahan, dan kita di dalam keluarga tidak menjadi seorang yang damai. Nah, adik-adik, kalau hidup kita masih ada namanya gelisah, ada namanya kekhawatiran, ada yang namanya tidak kepastian, lalu frustasi, stres, egois, iri hati, dan lain sebagainya. Itu adik-adik tandanya. Tandanya apa adik-adik? Tandanya bahwa itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak punya damai sejahtera adik-adik. Karena apa? Tadi dia masih menyimpan perasaan egoisnya, menyimpan perasaan apalagi ketidakpastian, keraguan, kekhawatiran. Sehingga dalam hidupnya itu tidak ada namanya damai sejahtera adik-adik. Nah, karena seperti itu kita menyimpan perasaan seperti itu yang khawatir, gelisah, tidak punya kepastian, marah-marah, suka menggerutu. Nah,
itu tandanya orang yang tidak damai sejahtera. Nah, dampaknya apa adik-adik kalau kita seperti itu, masih menyimpan perasaan seperti itu? Nah, kita pun kerja, belajar pun jadi mut-mutan, disuruh orang tua jadi melawan, apalagi tidak dengar-dengaran, tidak taat, tidak setia. Dan kita menjadi orang yang selalu suka marah. Itu tandanya orang atau anak Tuhan yang tidak punya damai sejahtera. Tapi lewat firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa supaya kita anak-anak Tuhan, Om Iman, adik-adik yang ada di rumah, supaya memiliki damai sejahtera. Adik-adik, kalau kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, alangkah senangnya hidup kita, alangkah bahagianya. Ketika kita disuruh pun, saya siap. Papa mama kita suruh pun, kita bilang siap pak, siap mak. Atau teman-teman kita suruh pun, siap teman. Dan kita menjadi orang yang tidak marah-marah. Ketemu orang pun jadi murah senyum. Orang lihat saja sama kita, dengan muka kita yang ceria, yang senang, bahagia, orang pasti senang dengan kita. Tandanya bahwa kita punya damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Om Iman mau tanya nih, adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah punya damai sejahtera dalam hidupnya? Pasti semua punya damai sejahtera ya. Om Iman harap adik-adik yang ada di rumah punya damai sejahtera. Lalu ada pertanyaan, Om Iman, bagaimana supaya kita punya damai sejahtera dalam hidup kita? Om Iman, bagaimana supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang pembawa damai? Baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, cuma satu. Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, tentunya kita punya damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber damai sejahtera itu. Adik-adik, coba buka Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Mungkin yang pegang handphone, tablet, atau ada Alkitabnya di depan adik-adik. Coba buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Nah, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Apa yang kuberikan bagimu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Nah, adik-adik, kalau kita, Om Iman dan kita semua, kalau mau ingin damai sejahtera dalam hidup kita, tentunya kita cari Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Nah, kalau sudah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita sebagai sumber damai sejahtera, tentu adik-adik, hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa sukacita, apalagi gembira, happy, bahagia, hidupnya senang. Orang pun lihat kita jadi senang karena kita punya damai sejahtera. Bahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai di dalam keluarga kita. Nah, adik-adik, itu semua tentu ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Maka perlu sekali bahwa tema kita berbicara tentang buah roh yang ketiga, buah roh tentang damai sejahtera.
supaya kita menjadi orang-orang yang penuh damai sejahtera, supaya anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, andalkan Tuhan Yesus. Lalu minta pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang baik, yang punya damai sejahtera di dalam hidupnya. Kalau lewat cerita firman Tuhan, hari ini Om Iman mau ajarkan buat adik-adik supaya Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Lalu kalau Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita, yang satu-satunya sumber damai sejahtera itu sendiri, maka kita pun umat Tuhan, anak-anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Kita menjadi pembawa damai sejahtera dalam keluarga kita, damai sejahtera dalam lingkungan sekolah kita. Lalu ketika kita pun dimanapun, kapanpun waktunya kita berada. Nah, adik-adik, biarlah lewat firman Tuhan hari ini menolong setiap kita supaya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang damai, yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidupnya, yang bahagia, tidak suka marah-marah, tidak suka mut-mutan, tidak ada lagi namanya gelisah, tidak ada lagi namanya perasaan khawatir, takut, tetapi kita menjadi pribadi yang sukacita, punya damai sejahtera dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita lagi dan kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami boleh belajar lagi tentang buah roh yang ketiga, yaitu buah roh tentang damai sejahtera. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang punya damai sejahtera dalam hidup kami, dan kami menjadi pembawa damai di dalam keluarga kami, di dalam sekolah, bahkan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Jadikan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh punya damai di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia.
dimanapun mereka berada. Bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Nah adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Pasti sangat seru kan? Adik-adik semua pasti diberkati karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bisa hidup berdamai dan kehidupan kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, Tante harap kita semua adik-adik yang di rumah bisa menjadi terang dan pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Mungkin itu di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun adik-adik tinggal dan berada, nama Tuhan dipermuliakan atas kesaksian hidup adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah Tante mau ngajak kita berdoa semua dalam sikap berdoa. Ayo Tante akan memimpinnya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Jumat Ceria kami sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, bahkan sudah mendoakan kebenaran firman-Mu. Tolong dan tuntun kami Bapa, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dapat membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami rindu juga Tuhan, terang kami bisa memancar bagi orang lain. Tuhan tolong kami Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa membimbing kami walaupun kami masih kecil, tetapi kami bisa menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati adik-adik di rumah juga dalam pertumbuhan mereka, sekolah mereka, dalam keluarga mereka, juga Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Untuk itu Tante tetap mengingatkan adik-adik jangan lupa setiap pukul 4 sore pada hari Jumat untuk menyaksikan Jumat Ceria. Dan jangan lupa untuk like dan kasih komentarnya di bawah ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik juga jangan lupa untuk memberikan link kepada teman-temannya agar semua kita bersama-sama dapat menyaksikan acara Jumat Ceria ini. Dan juga adik-adik, apabila adik-adik di rumah ada yang punya pergumulan dan ada yang mau didoakan, adik-adik bisa kok menghubungi nomor-nomor yang ada tertera di bawah ini. Adik-adik jangan lupa untuk menghubungi Om Tante yang sudah ada nomornya tertera. Kami akan siap mendoakan adik-adik yang di rumah. Nah demikian acara sore hari ini, dan sampai ketemu lagi untuk minggu depan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.